permintaan raja, minta dibuatkan yang bisa dimakan untuk banyak orang. Mempertahankan rasa otentik dan mempertahankan penggunaan daging lokal. Nah, udah jualan di sini tuh dari kapan sih? Dan kok bisa sih kepikiran membuka makanan nasi Padang di daerah Sunda gitu? Ya, sebetulnya sih untuk buka mungkin karena kebetulan kepikiran aja ya. Dan untuk di wilayah sini ya lumayan juga sih, strategis banget. Dari misalnya yang asalnya dari Minang itu sendiri, sehingga lebih cocok di lidah Sunda itu. Kalau untuk dibedain sih sebenarnya enggak ya. Mungkin menyocokkan aja lidah, lebih ke lidah orang Sunda. Kalau untuk pelanggan itu sendiri, lebih banyak orang Minang atau orang pribumi itu sendiri? Untuk kebanyakannya sih pribumi, tapi biasa pendatang juga orang Minang ada. Rendang, si daging rempah yang dimasak berjam-jam, bukan hanya kuliner, tapi juga filosofi tentang kesabaran, tentang kekuatan rasa. Di kota ini, rumah makan Padang berdiri bukan cuma untuk mengenyangkan perut, tapi juga mengenalkan budaya yang mungkin tak semua pernah datangi. Wah gila sih, ini rendangnya tuh lembut banget. Terus bumbunya juga ngeresep banget ke seluruh nasinya. Terus aku tuh lidahnya Sunda banget kan. Jadi aku pikir tuh aku gak akan cocok ke makanan Padang kayak gini. Apalagi aku pikir tuh bakal jadi pedas banget. Ternyata cocok aja. Dari makanan ini yang aku ketahui bahasanya makanan luar tuh berarti bisa cocok-cocok aja gitu ke lidah orang Sunda juga. Di antara hiruk-pikuk ibu kota, aroma nasi uduk tetap bertahan. Betawi mungkin identik dengan gedung tinggi sekarang, tapi makanan ini menjadi pengingat bahwa budaya tetap bisa hidup meski zaman terus berubah. Nasi uduk dimasak dengan santan, disajikan dengan emping, sambal kacang, tahu, bihun. Sederhana tapi hangat. Nyatuin warga gak sih dari nasi uduk ini gitu? Enggak sih, enggak beda, enggak dibilang perbedaan nih. Ya saya bilang juga selera gitu. Ada yang memang orang Sunda tetap suka nasi uduk Betawi. Soalnya kan ini makanan. Ini nasi uduknya tuh sederhana, tapi wanginya tuh bikin langsung pengen nyoba gitu. Nah, rasanya ringan tapi khas banget. Yang aku suka ini bukan cuma sekedar soal makanan aja sih, tetapi soal bagaimana sesuatu yang dari tempat yang berbeda bisa jadi bagian dari keseharian kita. Yogyakarta dikenal dengan tutur yang halus, dan gudeg jadi simbol rasa itu. Rasa manis yang mungkin buat sebagian orang gak biasa, justru jadi pintu masuk mengenal cara hidup masyarakatnya. Pelan, sabar, lembut, dan itu juga yang diajarkan gudeg pada kita. Bahwa perbedaan rasa bukan halangan, asal kita mau mencicipi lebih dulu. Unik sih, tapi awalnya agak aneh karena sebagai orang Sunda ya, kita sering makannya tuh makanan yang gurih, yang pedas, tapi lama-lama nagih juga. Nah, dari sini saya sadar bahwa setiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing, jadi tetap bisa dinikmati oleh daerah lain. Di sini, segar adalah identitas. Karedok, sayuran mentah yang diguyur sambal kacang ulek, adalah bentuk penghormatan pada alam dan kesegaran rasa. Makan karedok gak cuma soal selera, tapi juga tentang keberanian menerima sesuatu yang baru, mentah, dan jujur. Pertama nyobain karedok ini tuh yang kerasa bangetnya sayurnya segar, terus bumbu kacangnya itu pas dan pedasnya juga pas. Nah, awalnya aku mikir kalau
kadang ini tuh bakal aneh karena kan ini semua mentah, tapi ternyata ya di situ uniknya. Terus dari makanan kaidok ini, budaya Sunda tuh kayak ngajarin kita kesederhanaan lewat rasa gitu. Terus yang kerennya itu makanan itu bisa dinikmati di mana aja sama siapa aja, dan kayak ngenalin kita buat lebih terbuka sama hal-hal yang beda tapi ternyata enak juga. Kalau kita bicara tentang Indonesia, kita bukan cuma bicara soal pulau atau suku. Kita bicara tentang rasa-rasa yang hadir di dapur-dapur sederhana, diwariskan turun-temurun, dan hidup di tengah keberagaman. Dari nasi yang dimasak dengan santan gurih di Jakarta, sampai sayuran mentah yang diulek dengan bumbu kacang di tanah Sunda, semua menyimpan cerita. Semua mengajarkan tentang toleransi. Toleransi itu bisa dimulai dari meja makan. Kita boleh beda rasa, beda kebiasaan, beda asal, tapi kalau kita mau duduk bareng, saling nyicipin, dan terbuka, kita udah mulai belajar jadi manusia yang lebih utuh. Menurut Ayu sendiri, nah makanan kayak gini tuh bisa gak sih bikin orang-orang beda budaya itu jadi lebih dekat sama budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Minang gitu? Bisa banget, soalnya kan ini khas makanan Padang. Jujur ya, aku tuh nggak nyangka loh kalau misalkan makanan Padang ini tuh bakal cocok di lidah Sunda. Iya, sama kayak nasi uduk ini juga. Kayak udah berasa jadi bagian dari diri kita juga ya. Kira gak bakal suka, ternyata sesuatu yang beda itu tidak selalu aneh, tapi menjadi hal yang lebih menarik gitu. Ini juga nih, kan ini udah autentik ya di lidah Sunda, tapi ternyata kalau dimakan bareng-bareng kayak gini, rasanya jadi lebih spesial. Dari semua yang kita coba, ternyata rasa bukan hal utama. Tapi justru cerita di baliknya lah yang menjadi hal utama. Dari dapur kecil, kita belajar sejarah. Dari warung sederhana, kita lihat nilai toleransi. Di setiap sudut negeri ini, ada cerita. Di balik tugu, di balik jalan-jalan yang ramai, di balik nama-nama yang kita kenal dari kecil. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, bukan cuma tempatnya yang berbeda, rasanya pun begitu. Bukan cuma soal destinasi, tapi juga tentang dapur-dapur yang menyimpan kekayaan rasa. Tentang meja makan yang diam-diam mengajarkan kita makna menerima. Karena di balik sepiring makanan ada jejak budaya dan kesempatan untuk saling memahami.